transportasi publik. Saya akan memaparkan tentang manajemen aset proyek. Apa aja yang termaksud dalam aset suatu proyek? Saya akan menjelaskan di sini. Saya dosen pembimbing saya Riau Sujarwani SOS MS. Baiklah, saya akan memulai memaparkan manajemen aset proyek. Manajemen aset proyek di masa depan, aset menjadi suatu yang dapat menjalankan aliran dana, mengurangi pengeluaran atau meningkatkan penjualan. Pentingnya aset membuat sebuah perusahaan mesti memastikan aset yang dimiliki dapat dikelola dengan sebaik mungkin agar dapat memberi keuntungan bagi perusahaan. Dengan menerapkan manajemen aset pada suatu organisasi, maka organisasi tersebut bisa mengurangi pengeluaran yang tak optimal dan meningkatkan pemasukan. Akan tetapi ada manfaat lain dari manajemen aset, antara lain mempertahankan nilai aset, meningkatkan keamanan, kemudahan penyusunan anggaran, mencegah pembelian secara berlebihan, membuat manajemen risiko, dan monitoring penyusutan aset. Contoh manajemen aset di tempat kerja, misalnya melakukan pemeriksaan tiap bulan sehingga perusahaan tidak harus membayar pajak dari mobil atau motor milik perusahaan yang rusak, dan membuat daftar anggaran belanja setiap 1 tahun sekali agar pemasukan dan pengeluaran perusahaan dapat dikontrol dengan baik. Juga berguna untuk meminimalisir pemborosan anggaran perusahaan. Pengelolaan aset secara berkala dapat membuat perusahaan lebih berhati-hati sebelum membeli aset. Perusahaan hanya memiliki aset dengan tingkat keuntungan. Penilaian aset dilakukan secara teratur untuk menentukan nilai yang tepat perusahaan. Contohnya, Pemko Batam menerima hibah BMN contohnya senilai 18,102 miliar dari Kementerian Perhubungan berupa bus Rapid Trans atau BRT dan bus sekolah. Harapan Dirjen Perhubungan Darat menyerahkan BMN berupa bantuan bis kepada pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan lembaga pendidikan agar dengan adanya aset terima aset ini dapat memberi kepastian kepada penerima bentuk untuk menganggarkan operasional dan pemeliharaan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kesejahteraan masyarakat dan tertib secara administrasi. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional terdapat 208 proyek dan 10 program PSN 2020 dan 2024. Pembangunan bendungan dan irigasi menjadi proyek terbanyak, terdapat 57 proyek. Terdapat juga jalan dan jembatan 55 proyek dan pembangunan kawasan 19 proyek. Contoh proyek yang sedang berjalan: 1. Sektor bendungan dan irigasi. Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 159 meter dan panjang timbunan 543 meter dan lebar bawah 290 meter. 2. Sektor jalan dan jembatan. Pembangunan jalan tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap merupakan salah satu calon jalan tol terpanjang di Indonesia sepanjang 206,65 km. Pembangunan tol Yogyakarta
Bawean selesai pada 2024 mendatang sepanjang 75,82 km. Proyek Jalan Tol Semarang Demak sepanjang 27 km yang terintegrasi dengan Tanggul Laut Kota Semarang. Pembangunan jembatan Batam Bintan sepanjang 14,7 km. Jembatan Caples ini akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia yang membelah laut, bahkan lebih panjang dari jembatan Suramadu 5,4 km. Dan kita lanjutkan dengan WBS. WBS sangat penting pada sebuah proyek untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik, mampu mendefinisi dan mengelola pekerjaan setiap karyawan, dapat membantu mengembangkan jadwal kegiatan dengan mengalokasikan perkiraan durasi kerja, dan memudahkan proses pengelolaan dan pengendalian suatu proyek, dan pengertian barang dan jasa yang dibiayai oleh APBN atau APBD melalui proses identifikasi kebutuhan pengerjaan hingga serah terima hasil pengerjaan ataupun jenis barang ataupun jasa harus diketahui. Agar pengendalian suatu proyek berjalan lancar, yang harus dilakukan dilihat proyek secara keseluruhan dan tentu apa yang ingin kita capai. Kita bisa melakukan kontrol biaya sesuai anggaran, penyelesaian segala aspek proyek, memberi hasil kerja yang berkualitas, menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, dan mendapatkan sumber daya yang tepat terlebih dahulu. Sekian pemaparan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.